Halo, selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita mau kupas tuntas fenomena yang cukup unik ya di Indonesia. Kenapa sih kalau ada situasi darurat, kadang-kadang malah damkar yang ditelepon? Padahal bukan kebakaran, bukan polisi gitu. Kita bakal lihat beberapa cerita nih dari Dewiku, Suara, Radar Kediri, Kompas, Kilat.com juga ada. Kita coba bongkar ya, kenapa bisa begini dan artinya apa buat kepercayaan publik ke lembaga negara. Iya, betul itu. Dan ini fenomenanya bukan sekedar viral sesaat loh ya. Ini nunjukin banyak hal soal persepsi, pengalaman, sampai harapan masyarakat kita ke ya institusi pelayanan publik gitu. Intinya sih soal hubungan warga sama negara. Menarik buat dibahas lebih dalam. Oke, kita mulai dari cerita langsung dari lapangan ya. Ada kasus mahasiswi KKN, namanya Nadia. Ini HP temennya jatuh ke selokan sempit. Dan tebak, mereka nelpon siapa? Damkar, bukan polisi. Oh, yang itu ya, alasannya apa katanya? Nah, ini dia. Katanya sih sering lihat di medsos, Twitter, TikTok gitu, kalau damkar itu sigap banget. Mau bantu hal-hal yang kelihatannya sepele, terus ramah, responsif, gitu. Mereka kayaknya mikir, kalau lapor polisi buat HP jatuh doang, mungkin ya dicuekin kali ya. Masuk akal sih persepsi kayak gitu muncul. Ada lagi kasus di Pemalang kan, perempuan kena tipu Rp450.000. Namanya Putri, lapor ke Polres katanya ditolak. Terus dia malah kontak Damkar Pekalongan. Wah, ini agak aneh ya. Kasusnya jelas penipuan, kriminal, tapi larinya ke Damkar. Iya, ini nunjukin ada sesuatu di persepsi layanan alternatif itu. Satu lagi deh di Semarang. Ada pemalakan, pelakunya dikeroyok massa. Warga yang lihat itu lapornya ke Satpol PP sama Damkar buat ngamanin. Polisi malah nggak jadi pilihan pertama. Oke, jadi polanya kelihatan ya. Damkar ini jadi semacam jalan pintas atau pilihan utama untuk macam-macam situasi mendesak. Pertanyaannya jadi, kenapa Damkar? Apa sih yang bikin mereka dipilih? Nah, dari sumber-sumber kita ada beberapa poin penting nih. Yang pertama dan paling sering disebut, respons cepat. Mereka itu siaga 24 jam, geraknya cepat dan nggak pakai prosedur yang dirasa ribet. Betul. Terus, praktis juga. Layanannya kan umumnya gratis. Nggak perlu laporan resmi, birokrasi jelimet gitu. Jadi lebih gampang aja buat warga pas lagi panik ya kan? Iya, banget. Ditambah lagi, mereka punya alat khusus dan keahlian teknis. Ini penting, bisa buka pintu kekunci, evakuasi hewan, nyelamatin orang kejebak, macam-macam lah. Kayak semacam pasukan serbaguna gitu ya, buat masalah darurat non-medis, ngisi kekosongan layanan juga di beberapa daerah. Tapi mungkin yang paling kuat itu citranya ya. Persepsinya itu lebih ke penolong, humanis gitu. Bukan penegak hukum yang, ya mungkin buat sebagian orang agak gimana gitu, agak intimidatif mungkin. Betul, jadi lebih nyaman aja minta tolongnya, nggak takut diinterogasi atau dipersulit. Nah, ini nyambung ke sisi sebaliknya. Kenapa sebagian orang jadi agak enggan ya ke polisi? Ada data survei ini dari Posko Presisi Polri. Katanya 47,4% responden itu ngaku enggan lapor polisi. Hampir setengahnya loh. Angka yang lumayan tinggi ya. Dan ini sejalan sama cerita Nadia dan Putri tadi. Persepsi negatif itu bisa muncul dari pengalaman sendiri atau dengar cerita orang, mungkin soal tilang atau pas ngurus surat-surat atau ketemu oknum yang kurang pas gitu pelayanannya. Iya, dan sentimen ini kadang jadi rame di medsos kan? Muncul tagar kayak hashtag percuma lapor polisi atau hashtag no viral no justice. Itu kan nunjukin ada rasa frustrasi ya. Jadi potensinya buat muncul pengalaman negatif atau gesekan itu ya lebih besar dibanding sama Damkar. Jadi wajar ya kalau persepsinya lebih kompleks terhadap polisi. Tugasnya juga lebih luas, ada penegakan hukumnya yang kadang nggak populer. Beda sama Damkar yang fokus utamanya ya nolong, nyelamatin. Jadi lebih gampang bangun citra positif yang konsisten. Tepat. Prof. Riki itu menekankan, kepercayaan publik itu nggak cuma soal tugas utama, tapi gimana institusi merespons semua jenis kebutuhan warga. Damkar, dengan fokusnya itu, ya berhasil. Sementara pihak kepolisian sendiri, ini diakui juga kok secara internal, misalnya oleh Irjen Dadang Hartanto dari STIK. Mereka sadar ada tantangan ini. Ada tuntutan publik buat layanan yang lebih cepat, lebih baik. Apalagi di era digital.
ada niat buat perbaikan. Jadi kesimpulannya nih, jelas ya kenapa Damkar bisa unggul di hati sebagian masyarakat untuk beberapa jenis bantuan. Kuncinya di kecepatan, keramahan, kesiapan bantu macam-macam situasi bahkan yang aneh-aneh, terus citra penolong tanpa birokrasi tuh. Ini kontras ya sama persepsi dan pengalaman yang lebih beragam terhadap kepolisian. Iya, ringkasnya begitu. Kombinasi faktor-faktor tadi bikin Damkar jadi pilihan yang menarik. Ini jadi cermin juga buat institusi lain soal apa sih yang diharapkan masyarakat dari pelayanan publik. Nah, fenomena ini ninggalin satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan di rumah. Menurut Anda, apa sih sebetulnya makna inti dari pelayanan publik yang paling penting? Dan gimana ya caranya sebuah lembaga negara, kadang malah lewat tindakan di luar tugas resminya, bisa bangun modal kepercayaan yang kuat banget, cuma dengan hadir dan membantu gitu? Sesuatu buat dipikirkan ya.